Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdevian Dayani Tamsil dengan NIM E2812036 dari kelas AGT 1. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang hama dan penyakit utama tanaman cengkeh beserta pengendaliannya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Cengkeh merupakan salah satu tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga memiliki prospek yang baik untuk dibudidayakan. Akan tetapi, dalam melakukan budidaya tanaman cengkeh seringkali terdapat kendala terkait dengan hama dan penyakit. Hadirnya hama dan penyakit pada tanaman cengkeh dapat mengurangi nilai produksi, bahkan dapat mengakibatkan kehilangan hasil. Oleh karena itu, petani harus mengetahui cara mengatasi hama dan penyakit utama pada tanaman cengkeh. Serangan hama dan penyakit sangat berpengaruh terhadap produksi tanaman cengkeh, sehingga upaya pengendaliannya sangat diperlukan agar kehilangan hasil dapat ditekan pada tingkat yang relatif kecil. Berikut beberapa penyakit dan hama yang sering mengganggu tanaman cengkeh beserta anjuran cara pengendaliannya. Yang pertama yaitu hama. Pada umumnya, hama yang menyerang tanaman cengkeh adalah penggerek, perusak pucuk, dan perusak daun. Serangan hama-hama tersebut dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu, produksi menurun, bahkan kematian tanaman. Penurunan produksi cengkeh akibat serangan hama dapat mencapai 10-25%. Jenis-jenis hama dan pengendaliannya. Yang pertama yaitu penggerek. Hama yang paling merusak dan sering dijumpai menyerang tanaman cengkeh adalah penggerek. Terdapat 3 kelompok hama penggerek pada tanaman cengkeh, yaitu penggerek batang, penggerek cabang, dan penggerek ranting. Gejala yang tampak pada pohon adalah adanya lubang-lubang berukuran 3-5 mm yang ditutupi serbuk kayu hasil gerekan. Dari lubang gerekan tersebut keluar cairan kental bercampur kotoran hama. Jumlah lubang gerekan dapat mencapai 20-70 buah pohon. Tanaman yang terserang hama penggerek batang akan merana pertumbuhannya karena terganggunya aliran zat makanan yang dibutuhkan oleh tanaman. Serangan yang berat dapat mengakibatkan kematian. Gejala serangan hama ini sangat mirip dengan Notepus spp, yaitu adanya lubang-lubang pada permukaan batang dan keluarnya cairan kental. Jumlah lubang dalam satu pohon berkisar 20-200 buah. Pada umumnya, penggerek ini menyerang tanaman yang telah berumur lebih dari 6 tahun. Makin tua umur tanaman, tingkat serangan hama akan makin tinggi. Akibatnya, daun-daun muda yang semula berwarna hijau berubah warna menjadi kekuningan rontok, selanjutnya pucuk-pucuk daun mati. Kemudian serangan berat dapat mengakibatkan kematian pada tanaman. Cara pengendaliannya dapat dilakukan yaitu secara mekanis ataupun secara kimiawi, di mana secara mekanis dapat dilakukan dengan mengambil dan memusnahkan telur penggerek yang menempel pada kulit batang dan menutup lubang gerekan dengan pasak kayu. Kemudian yaitu cara kimiawi. Cara kimiawi dapat dilakukan dengan memasukkan insektisida atau racun pernapasan ke dalam lubang gerekan kemudian ditutup dengan pasak kayu. Insektisida yang dapat digunakan dapat pula menaburkan insektisida sistemik berbahan aktif korbufuran dengan dosis 115-150 gram per pohon dan interval 3 bulan sekali. Kemudian yaitu kutu daun. Kutu-kutu daun yang terlihat pada tangkai daun tanaman yang masih muda tampak memutih. Hama ini berbahaya bagi pertumbuhan tanaman karena dapat mengisap cairan tanaman pada daun-daun yang ditempatinya. Kadang-kadang dapat juga muncul gejala pada daun bagian bawah berwarna hitam. Gejala serangannya yaitu dapat melayukan daun muda serta tangkai yang diserangnya karena menghambat proses asimilasi daun. Munculnya kutu-kutu daun tersebut sering juga diikuti dengan munculnya semut, karena cairan yang dihisap oleh kutu daun mengeluarkan cairan yang manis. Pemberantasan kutu daun dapat dilakukan dengan penyemprotan dengan medol 0,5% atau enrit 1%. Selanjutnya yaitu rayap.
Rayap juga sering mengganggu tanaman cengkeh dengan menyerang akar-akar tanaman. Biasanya akan menyerang bibit yang baru saja dipindahkan ke lahan. Untuk mengatasi penggangguan ini dapat dilakukan dengan menggunakan insektisida. Kemudian yaitu tupai. Tupai di beberapa daerah juga dapat menjadi hama bagi tanaman cengkeh. Tupai memakan kulit dan batang tanaman. Cara pemberantasannya adalah dengan melakukan pemburuan menggunakan senapan angin atau dapat juga diberantas dengan memasang perangkap yang telah diracuni. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam penyakit tanaman. Berikut beberapa penyakit yang sering mengganggu tanaman cengkeh beserta pengendaliannya. Yang pertama yaitu penyakit busuk akar. Penyakit yang disebabkan oleh cendawan seperti Pythium rhizoctonia phytophthora ini biasanya menyerang pada masa kritis pertama tanaman cengkeh. Gejala yang tampak adalah daun menguning, layu, dan kemudian sering mengering. Dan jika tanaman dicabut akan nampak akarnya yang membusuk. Anjuran mengatasi penyakit ini adalah dapat dilakukan secara teknis dengan mencabut kemudian dibakar agar tidak menyerang ke tanaman lain. Sedangkan secara kimia, setelah tanaman yang terserang dicabut dan dibakar, tanaman di sekitar tanaman sakit tersebut disemprot dengan menggunakan Coppericid chloridea 0,5% atau setiap 5 gram dilarutkan dengan 1 liter air. Kemudian yang kedua yaitu penyakit daun. Cendawan Glorosporium piperantium dan Clerodendronium auxentipetatum merupakan penyebab penyakit ini. Penyakit daun muncul pada persemaian dan awal tanam yang disebabkan oleh karena pelindung tanaman terlalu rapat sehingga kondisi tanaman menjadi lembab. Gejala akibat serangan cendawan Glorosporium piperantium yaitu pada daun-daun tua nampak bercak-bercak berwarna kuning kecoklatan. Cendawan ini dapat meluas dengan perantara angin, sedangkan gejala akibat serangan Philodendron yaitu pada daun terlihat bercak-bercak berwarna merah coklat, sedangkan di bagian tengah daun berwarna putih. Serangan sangat cepat dengan perusak pucuk dan tangkai. Anjuran dalam mengatasi penyakit ini adalah dengan melakukan penjarangan pelindung persemaian. Dan karena penyakit ini dapat terbawa angin kencang, maka sebaiknya lakukan penyemprotan dengan menggunakan Coppericid 0,5%. Kemudian yang ketiga, dibek atau mati ranting. Penyebab penyakit ini adalah membusuknya sebagian perakaran tanaman yang mengganggu pengambilan zat hara dari dalam tanah. Biasanya penyakit ini terjadi pada tanaman yang berumur 5 tahun ke atas yang telah menghasilkan bunga, terutama pohon yang tumbuh dekat permukaan air. Gejala yang dimunculkan adalah daun pada beberapa cabang berubah warna dari kekuningan menjadi menguning dan pada akhirnya akan rontok, diikuti dengan matinya cabang tersebut. Tanaman tetap hidup tetapi sebagian dahannya mati. Cara mengatasi penyakit ini yaitu karena penyebab penyakit ini adalah faktor fisiologis, maka sebaiknya tanah di sekitar tajuk tanaman segera digemburkan. Di luar tajuk tanaman dibuatkan lubang angin, dan kemudian melakukan pemberian pupuk dengan benar serta lakukan perbaikan drainase di sekitar tanaman. Yang keempat yaitu penyakit mati bujang. Penyebab utama penyakit ini adalah kondisi tanah yang kurang sesuai untuk pertumbuhan cengkeh. Fraksi tanah terlalu banyak liat atau dapat juga dikenakan tanah di lapisan bawah terdapat lapisan padas. Selain itu, drainase yang kurang baik sehingga daya serap tanah terhadap air berkurang. Pada musim hujan, tanahnya terlalu lekat, sedangkan pada musim kemarau tanah dapat retak-retak. Biasanya kondisi ini muncul setelah masa panen, di mana tanah di sekitar batang tanaman akan menjadi padat dan becek pada saat melakukan panen. Akibat yang ditimbulkan adalah akar tanaman akan mati karena kekurangan oksigen dan pada saat becek akan menderita keracunan sehingga penyerapan zat hara dapat dikatakan terhenti. Gejala penyakit ini dicirikan dengan daun-daun di bagian pucuk layu berwarna hijau, suram, kemudian berubah menjadi kuning, dan akhirnya akan rontok dan tanaman pun segera mati. Untuk mencegah penyakit ini, dianjurkan untuk memilih tanah yang cocok untuk tanaman cengkeh. Lakukan pengolahan tanah yang baik secara perlakuan persemaian dan cara penanaman yang tepat. Kemudian yang kelima yaitu penyakit ganggang. Penyakit ini disebabkan oleh ganggang Selaporus mucoda.
Serangan tertuju pada bagian daun sejak daun-daun muda di persemaian sampai pada waktu tanaman tersebut berumur muda setelah ditanam pada lahan. Gejala yang terlihat adalah pada daun terdapat bercak-bercak kecil berwarna merah, sedangkan di bagian tengah daun terdapat bintik-bintik putih kekuningan. Serangan yang hebat dapat menggugurkan daun sehingga ranting tampak seakan-akan mati. Keadaan ini muncul karena kurangnya peneduh atau dapat juga karena kurangan zat makanan. Mencegah penyakit ini dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan atau peneduh yang baik, serta melakukan penyemprotan dengan Copperas-Chloride 0,5%. Jika peneduh kurang baik, biasanya pada musim kemarau tanaman akan sangat menderita karena tidak tahan terhadap teriknya sinar matahari. Karena itu, selain peneduh yang baik, lakukan penyiraman dengan baik sesuai dengan kebutuhan tanaman. Baik, itulah saja pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.